السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا. وبعد إخوتي وأخواتي في الله وأحبتي في الله, saudaraku, semoga malam ini kita selalu tetap dalam rahmat, inayah, hidayah, Islam, iman, ihsan, akidah yang lurus, aqidatut tauhid selalu ada pada kita. Mudah-mudahan terus kita bisa istiqamah sampai ajal menjemput kita dan kita bisa husnul khatimah insyaallah, amin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita patut dan sepantasnya meningkatkan kesyukuran, rasa bersyukur yang lebih daripada yang lain, khususnya ikhwan, akhwat, teman-teman yang sudah hijrah dari dari aliran yang menyimpang, firqah dhallah. Jika Allah tidak memberikan hidayah, inayah, pertolongan untuk kita, rasanya kok susah untuk keluar dari cengkraman Bapak Imam yang kenaan ketawa-ketawa, cengkraman nasihat ijtihad yang menjamin surga selamat dari neraka. Kita terlena saat itu, mabuk kepayang, lupa daratan, lautan juga, lali wes. Karena apa? Yang di depan mata pasti surga, harus wajib mutlak. Saya kalau ingat sekarang, masya Allah, tenang kita dulu gitu ya, tumakninah, tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh, dibelani tenan, sungguh-sungguh kita. Ini yang bisa menghayati para muhajirin ini. Bapak ibu saudaraku, ikhwan akhwat yang tidak termasuk muhajirin, cukup didengarkan, tapi jadikan itu ibrah, ibratan lil akhirin, contoh bahwa kita sebagai umat manusia tidak punya kemampuan apa-apa, termasuk masalah hidayah, hanya sekadar ikhtiar dan berdoa. Namun hakikinya, mutlaknya hidayah itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah tunjukkan,
tidak akan yang ada yang bisa menyesatkan. Wa man yudlil fala hadiyalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang oleh Allah disesatkan, tidak ada yang bisa menunjukkan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita ingat betul saudara, hidayah itu mahal harganya. Ya. Kita dulu kan juga begitu bilangnya. Hidayah Quran hadis jamaah lowarang regane. Ora kabeh wong, tidak semua orang ditunjukkan. Sekarang juga kalimat itu tetap kita ambil untuk menghayati, untuk mensyukuri. Saya katakan saudara-saudari sekalian, ikhwan akhwat, para muhajirin khususnya, kita semua insya Allah sudah berada di level yang tinggi dengan izin Allah. Level yang tinggi dalam arti kaitannya dengan masalah hidayah. Kenapa demikian? Ada di antara kita dulu awam sekali dengan Islam ini. Awam artinya yang ngerti tapi yang nggak ngerti. Apa ngerti nggak ngerti? Ngerti sedikit, nggak ngertinya banyak. Lalu terjerumus ke dalam golongan yang akidahnya menyimpang. Namanya Islam jamaah. Nah, sekarang ini kita sudah selamat dari gubangan lumpur doktrin itu, kesesatan itu. Ini yang saya katakan, kita sudah ada di, kalau tangga itu kita sudah ada di atas. Dari awam masuk, kita diawamkan, dikurung supaya nggak naik pengetahuannya tentang Islam. Kalau bahasa lain, kita berangkat dari kebodohan sampai di dalam dibodohkan, terus dibodoh-bodohin. Nah, ini cara Jawa apa? Nek bodoh mbane kok. Asalnya awam nggak ngerti sampai di dalam dikurung supaya nggak ngerti macam-macam. Dibodohkan namanya. Dibodoh ini dihapusi. Tapi kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Nah, kita sudah selamat nih dari apa namanya lingkaran setan ini. Hah? Kok lingkaran setan? Iya, kesesatan itu yang sing ngubengi jenis setan. Tayyib, hati-hati. Yang mengelilingi itu setan, karena setan itu memang tujuannya apa? Dia katakan oleh setan, mengatakan la aqudanna siratakal mustaqim. Saya pasti duduk sungguh, nggak kemana-mana berarti setan. Lungguh tenan. La aqudanna siratakal mustaqim, di jalan engkau yang lurus ya Allah. Saya duduk di situ. Artinya saya goda, saya hias-hiasi mereka sehingga tidak sampai kepada namanya siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa aymanihim wa an syama'ilihim wa min fawqihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya datangi depan, belakang, kanan, kiri, atas, segala arah saya hambat, saya cegah dari siratal mustaqim, sampai mayoritas mereka wala tajidu aktsarahum syakirin, bukan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini tazkir, ini perkeling untuk diri saya dan ikhwan akhwat semua, saudaraku terutama muhajirin, walaupun gak muhajirin, alhamdulillah kita berada sekarang di level yang tinggi sudah. Di mana letaknya level tinggi itu? Alhamdulillah
kita sudah paham apa itu Islam. Apalagi Islam jamaah, paham kita sebelum Islam jamaah. Paham Islam, paham iman, paham ihsan, paham akidah, harus bagaimana kita berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini nikmat besar yang menuntut kita semua untuk mensyukuri nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. In tashkuru yardahu lakum wa in takfuru yardahu Allahu lakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah meridai kita, menambah nikmat kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, malam ini pertemuan perdana untuk saya di tempat ini, Musalla Al-Hanif. Leres kayak fatonah bitonah mana masjid apa musalla atau saja musalla sak meni gede ini gimana. Parkirnya aja kayak gini. Nah, ini parkir nih. Nanti lain dia barakallah. Semoga menjadi tempat sujud kepada Allah yang bermanfaat dan penuh dengan keberkahan insyaallah. Barakallahu fikum. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya tidak nasihat 5 bab lagi. 4 tali keimanan juga tidak. Sambung jamaah persenan juga tidak. Sudah saya tinggalkan. Kenapa saudara? Karena itu semua nyata-nyata. Kalau orang mau berpikir sehat ya, itu sebenarnya untuk mengandangkan orang. Jamaah gitu, itu ngandangkan orang supaya kita nggak kemana-mana. Nah, kayak seperti sapi perah itu, masukkan kandang, dikandangkan, namanya jamaah. Ayo berkumpul di sini, jangan kemana-mana, harus sambung. Gak oleh neng didi, nggak berapa, semuanya dikandangkan atas nama jamaah, lalu diperes, diperah, ya. Wah kok kejam sekali. Ya begitu aslinya kalau dipikir. Jadi kita itu diperbudak itu suruh taat yang bahasanya benar, bahasanya taat kepada Bapak Imam selama tidak maksiat, gitu kan. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya enggak. Kenyataannya taat kepada Bapak Imam dalam segala hal. Walaupun imamnya bertentangan dengan dalil, enggak peduli. Yang penting ini sudah dari pusat, dari Bapak Imam, berarti kanan kirinya sudah ulama semua, sudah pasti benar, sudah pasti mangkul ini. Dah, kalau sampai ada orang lain kok menyampaikan yang berselisih walaupun pakai dalil, jawabannya apa dulu? Kak mangkul itu, nggak ditashehno itu. Padahal Quran hadis, firman Allah, sabda Nabi, wah nggak murni itu. Jangankan yang di luar, yang di dalam saja dibegitukan. Dulu sampai ada kata-kata apa ini? Senajan apal Quran, senajan apal hadis pirang-pirang, lulusan Mekah pirang-pirang tahun nanggunya Mekah, tapi nek nyampe no Quran hadis orang itu izin soko Bapak Imam ora sah. Manut saudara, imam daerah ini manut itu. Mohon maaf, ada imam daerah manut tuh macam pingin golek swarga tenan nih. Tiba apa diperes dihapusi. Lah saya yang paling heran itu saudara, sampai sekarang sing ngapusi ora rumangsa ngapusi. Nah, coba yang menipu itu lah di atas, yang menipu kita yang di bawah itu nggak merasa bahwa dia itu menipu. Apa jawabannya? Kalau Anda penasaran, saking bodoh
Ora rumangsa. Iya. Orang paling tinggi, paling atas pernyataannya di mana-mana begitu. Pokoke swarga mau lewat jamaah wae dhewe iki. Wis gitu tok. Dalilnya pokoke. Liyane Taibon wis wae. Taibon turbo wis keluar semua. Seperti itu saudara dulu. Ini saya ajak mengenang masa lalu ini. Maksudnya apa? Apakah kita belum terbuka hatinya, masih eman-eman, belum move on? Tidak. Saya di mana-mana membuka seperti ini mengingatkan agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak memberikan jalan, tidak membuka jalan, tidak bisa. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Apa bukti terbesar bagi kesyukuran kita yang harus kita wujudkan sekarang? Bukti besarnya banyak, tapi yang terbesar yang marilah kita bersama mewujudkan kesyukuran itu. Terbesar adalah saudara berlomba mencari pengampunan dan surga Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa jannatin arduhas samawati wal ard. Itu dalam surah Ali Imran. Dalam surah Al-Hadid bunyinya sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis samai wal ka'ardis samawati wal ard. Sari'u, cepat-cepat. Sabiqu, balapan kepada dua hal. Apa dua hal itu? Pengampunan Allah dan surga Allah. Sari'u, cepat-cepat. Kalau cepat-cepat berarti tidak boleh lambat. Nggak boleh terlambat. Orang oleh alon-alon dong, sari'u, asri ya haj, cepat. Sari'u, bergegas. Kalau surah Al-Hadid, sabiqu, berlombalah kalian. Kita pernah ikut lomba lari? Nanti lomba jalan cepat? Pasti namanya lomba lari ya. Kalau ingin jadi juara ya harus melayu tenan. Orang kok alah kok nek kodare menang lah menang. Enggak ada kayak begitu. Kok nek ngarep iku sing paling ngarep dhewe kodare ceblok ya ceblok, aku mlaku. Nah, itu namanya pemalas. Ini tidak mengerjakan, percaya qadar tapi tidak mengerjakan syariat. Ibaratnya begitu. Balapan saudara, berlomba, saatnya sekarang. Tidak boleh tolah-toleh lagi. Sekarang dari usia yang 40 tahun ke atas, kayaknya banyak ini. Itu sudah falamma balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Yang 40 yang saya bicarakan tadi, usia kita mendapat hidayah Islam. Kita melewati fase-fase itu sudah, insya Allah ini sudah kita berada di fase yang benar, yang sudah lebih dekat, lebih dijamin, lebih pasti kebenarannya. Maka tidak boleh lambat lagi, harus fastabiqul khairat walikulli ummatin ajal. Katakan dalam surah Al-Baqarah ya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Berlombalah kalian terhadap kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an. Lalu yang dimaksud berlomba sebenarnya perinciannya apa dari wasari'u dan sabiqu? Para ulama membukukan dua.
Sabiqu sari'u, berlomba. Apa yang dimaksud? Satu, itu segera melakukan beberapa sebab amalan-amalan yang mendatangkan pengampunan Allah dan mendekatkan diri kita ke surga. Segera, sebelum datangnya gangguan. Itu namanya balapan dalam bahasa Arab, musabaqah. Asri'u sari'u, sebelum datangnya fitnah. Makanya dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mal fitanan ka qit'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian beramal bermacam-macam kebaikan itu. Jangan menunggu. Ojo tolah-toleh maneh, ojo lambat, kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan. Badiru bil a'mal, sebelum datangnya fitanan, kata Rasulullah. Fitnah, 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 fitnah. Ka qit'il lailil muzlim, sebagaimana datangnya gelap, malam yang gelap. Apa maksudnya? Saudara, Masya Allah, sabda Nabi ini kelihatan di akhir zaman ini. Nyata, saudara. Kenapa nyata? Sudah Islam tapi masih gelap dengan Islam yang sesungguhnya. Coba, berapa tahun kita gelap di Islam jamaah? Mohon maaf Pak Imam Daerah, 50 tahun. Perasaannya terang tapi berada dalam kegelapan. 35 tahun. Dari lahir, dari kecil sampai anak 3, lari ke Mekah. Oh kok lari, berangkat cari ilmu, baru dibuka oleh Allah, innalillah alhamdulillah, innalillah alhamdulillah. Hari-hari kalau teringat itu, innalillah. 35 tahun berada dalam kegelapan, serasa dalam terang benderang padahal gelap. Itu loh zaman fitnah. Fitnah itu namanya, karena fitnah itu ma dhahara minha wa ma batan. Fitnah itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu fitnahnya hati, akidah, penyimpangan akidah itu. Karena kita gelap, rasanya, perasaannya benar, rasanya terang. Ini saudara. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sekarang peringatan dari Allah, ambil peringatan itu untuk menyemangati kita sebelum datang fitnah lagi. Sehingga apa yang terjadi di zaman fitnah itu? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Manusia kalau sudah zaman fitnah berani menjual agamanya dengan harta keduniaan. Masya Allah, kanan kiri depan atas belakang bisa kita lihat orang menjual agama. Bagaimana tidak? Seorang tokoh, seorang ulama, ya, ini contoh ya, seorang ustadz, misalkan kalau sudah punya kekuasaan, hilang itu ilmunya semua. Atau berada di daerah kekuasaan, hilang. Jadi orang kaya konglomerat, hilang semua ilmunya. Ini contoh. Kalau yang berilmu saja seperti itu, bagaimana yang tidak berilmu? Lebih parah, namanya tidak berilmu. Inilah Rasulullah, makna pertama dari fastabiqul khairat, sari'u ila magfiratin min rabbikum, cari kesempatan, manfaatkan waktu untuk beramal yang banyak lagi. Numpuk amal, segala jenis amal kebaikan digenjot lagi. Apa digenjot ini? Gaspol, dipacu, gaspol. Gaspol tapi ya nyawang-nyawang ngarepe. Ada, saya punya teman dulu di Jeddah itu, baru ke kontrak, datang di Mekah cerita, aku baru nabrak
Lapo Mas nabrak? Lah piye majikanku ana watu. Kon hajar. Padahal mobilnya wapi ya. Tak supiri lah, aku lah alon-alon ana watu gede nang. Lah kok dia malah nduting ta ya? Hajar. Lah aku ya wedi ta. Tak gas ae wis blok majnun enten. Aku diedan-edanke. Kata saya, hajar sampean gak ngerti hajar maksudnya. Hajar iku watu, Mas. Loh, ngono ta. Itu jenenge salah paham, kemelinti sok ngerti rasanya. Wah, hajar juga padahal orang Arab itu watu ngarep watu gitu. Dikira bahasa dia hajar itu contohnya saudara, orang kemelinti perasaannya bener tiba nabrak watu. Kita mirip kayak gitu dulu jadi bahan koyok ngerti Quran hadis rasanya waktu itu, padahal ya ngerungokke terus ditulis nanti kok nek nyampe ya moco hasil tulisan niku. Jadi tahu kok ngoten maknanya. Oh, dibuka kacamata semua. Oh, iki tulisanku. Ngono stop dulu itu. Yang penting pinter ngomong ngono. Padahal ya moco dikte. Lagi itu gimana bisa mengukur benar salah? Bahasa Arab iki ono ada standarisasinya, ada tata bahasanya. Gimana bisa ngerti? Bisa memastikan yang disampaikan benar? Gak bisa. Jadi saudara, kembali ke pembahasan awal, yang namanya perintah Allah wasabiqu wasari'u, yang pertama pengertiannya mumpung, aji mumpung. Kata Rasulullah, igtanim khamsan qabla khamsin, perolehlah perolehan yang banyak dari amal-amal kamu itu pada saat kondisi 5 sebelum datangnya penghalang yang 5. Apa itu? Syababaka qabla haramik, kata Rasul. Kalau kamu masih muda, beramallah yang banyak, fastabiqul khairat, berlomba mumpung badanmu kuat. Qabla haramik, sebelum datang tua kamu. Kalau sudah tua saudara, Masya Allah, beda 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Ya Mas Imam, beda enggak? Beda. Kadang-kadang semangatnya tok. Saya sekarang sudah merasakan itu. Mulai masuk 50 ini ya. Kalau enggak keluar putu loro ini gak eling nek Mas mlebu 50. Setelah saya lihat, loh aku di putu sudah 2 mau 3 baru ingat. Nah, itulah manusia. Kata Rasulullah, mumpung masih muda kamu, syababaka qabla haram wa sihhataka qabla saqamik. Kalau kamu sehat, kenceng, gaspol kesehatanmu, cari bermacam-macam ibadah kebaikan itu, simpan kebaikan, fastabiqul khairat qabla haram wa sihhataka qabla saqamik wa faraghaka qabla syughlik. Kalau kamu longgar, gunakan longgarmu itu, jangan santai, eman-eman, waktu itu nggak akan terulang lagi. Kalau sudah jalan itu waktu, anta umruka, umur itu kamu, terserah kamu, terserah anda mau diapakan. Kalau sudah lewat ya sudah lewat, nggak terulang lagi. Itulah umur. Makanya dimanfaatkan. Faraghaka qabla syughlik. Kalau sudah repot, nah, tadi kalau orang sudah sakit tinggal keinginannya tok, dah keinginannya saja, tapi nggak kelakon, namanya orang sakit fisiknya. Kalau sudah repot juga demikian. Wa faraghaka qabla syughlik wa ghinaka qabla faqrik. Kalau kamu masih punya kekayaan sebelum kamu fakir, manfaatkan. Wa hayataka qabla mautik. Hidup kamu sebelum kematian kamu. Saudara, kalau kita membaca beberapa ayat Al-Quran, Allah memuji orang yang mau berlomba. Siapa yang dipuji diantaranya? Para nabi, para utusan Allah,
Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam beberapa ayat disebutkan, ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Itu ayat penutup setelah Allah menceritakan para nabi dan utusan. Oleh Allah disimpulkan, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka selalu beribadah, menyembah aku dengan hati raghaban, keinginan yang tinggi, raghbah terhadap rahmat, kebaikan, surga, pahala dari Allah, wa rahaban, dan rasa takut yang tinggi terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat para nabi. Orang-orang ahli kitab zaman dulu juga dipuji oleh Allah karena salah satu sifat mereka apa? Salah satu sifat mereka adalah yusari'una fil khairat. Yusari'una fil khairat. Ya. Di beberapa ayat disebutkan seperti itu. Wa ulaika minas salihin, wa ulaika minas salihin. Saudara, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya ini ya, contoh yang ada di hadis sahih. Yang miskin-miskin datang kepada Rasulullah melaporkan orang kaya. Tapi dilaporkannya apa? Bukan karena Mary, karena kekayaannya, bukan. Karena Mary ingin melampaui orang-orang kaya. Kata para sahabat yang miskin datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, teman-teman kami orang-orang kaya, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, sebelum mereka zakat sebagaimana zakat, sebutkan semua. Akan tetapi mereka punya harta lebih daripada kami. Ketika mereka sodakoh, kami enggak punya. Bagaimana solusinya wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Apa kalian belum tahu bahwa setiap kalian bertasbih itu adalah sodakoh? Setiap kalian bertakbir kepada Allah itu adalah sodakoh. Bikulli tasbihatin sodakoh, kullu takbirin sodakoh, bikulli tahmidin sodakoh. Kalau kamu ingin menyusul orang-orang kaya, ya, perbanyak zikir kepada Allah, cari jalan lain. Mau sodakoh harta uang nggak punya, dari mana saya bisa mengejar mereka, nyalip mereka? Cari jalan lain, jalan pintas, zikir kepada Allah. Dalam riwayat lain, loh bagaimana kalau orang-orang kaya mengerti dalil ini? Mereka juga baca tasbih, takbir berbanyak. Ya, hadza min fadlillah, katanya. Ya, itu keutamaan Allah. Makanya teorinya jangan dikajikan sama orang-orang kaya. Guyonannya para ustadz begitu. Jadi yang kaya diajarin dalil-dalil bab sodakoh aja, biar semangat sodakohnya. Nanti bagian yang lain-lain kasihan tuh untuk orang-orang miskin, biar bisa fastabiqul khairat. Nah itu saudara. Dulu para sahabat seperti itu. Bapak ibu saudaraku yang kita cintai karena Allah, uhibbukum fillah, bahwa berlomba dalam kebaikan, banyak di antara kita belum menghayati dan sungguh di dalam hal ini. Buktinya apa? Buktinya secara umum dilihat biasa-biasa saja. Padahal ini perintah, ini kewajiban. Fastabiqul khairat, sabiqu, sari'u, semua fi'il amr dari Allah. Al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu wajib dilakukan. Sehingga kita harus bergerak, harus berubah. Memang berlomba. Yang pertama tadi sebelum datangnya fitnah, yang kedua sesama di antara orang iman. Jadi tidak pernah berhenti kalau ada saudaranya lebih baik daripada dia. Itu namanya berlomba. Ingin menjadi yang terdepan.
Kata Abdullah bin Mas'ud, ini dari sisi keilmuan ya, kalau Abdullah bin Mas'ud dikatakan akhadtu sab'ina suratan min fi Rasulillah wala yunazi'uni fiha ahad. Kata Abdullah bin Mas'ud, waktu itu kami belajar Al-Quran kepada Rasulullah, belajar langsung dari Rasulullah 70 surat saya hafal di depan Rasulullah, bersama Rasulullah. Wala yunazi'uni fiha ahad, tidak ada satupun saat itu yang menandingi saya. Apa ini maksudnya? Apakah Abdullah bin Mas'ud sombong? Oh tidak, nggak mungkin. Sahabat, ulama, orang alim nggak mungkin sombong. Apakah dia pamer tidak ikhlas? Tidak saudara, ini bab namanya sabiqun bil khairat. Walaqad awrathnal kitab alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Yang dikejar itu juara terdepan dalam kebaikan sesuai dengan level dan keahlian kita. Kalau dalam ilmu, terdepan dalam ilmu. Sedekah, terdepan dalam sedekah. Coba bagaimana contoh dari para sahabat berlomba, ingin bersaing, ingin mengalahkan yang lain. Ya, ketika menjelang perang Tabuk contohnya, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh saat itu? Dikatakan hari yang sangat kesulitan, makanya dikatakan jaisul usrah, bala tentara sulit, perang yang sangat sulit. Musim panas, perbekalan tidak ada. Tempat yang mau diperangi Tabuk 1000 kilo, 1000 berapa kilo dari Madinah? 1000 ya, kurang lebih 1000 kilo. Nggak ada kendaraan, 10 orang 1 ekor unta, nggak ada makan, nggak ada minum. 1 kurma untuk dimuti wong pitung, dimuti ngombe melaku, dimuti ngombe. Seperti itu. Pada saat itu Rasulullah mengajak sedekah. Sahabat berlomba. Khalifah Umar, dia mengatakan hari ini saya akan nyalip Abu Bakar. Usabiku Abu Bakrin katanya. Hari ini, kesempatan ini, mumpung duitku ono ini. Akhirnya apa? Khalifah Umar datang, serahkan kepada Rasulullah. Ma abqaita li ahli, madza tarakta li ahlika ya Umar? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kok ngokeh men sedekahmu hari ini? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Mislah, semisal ini Nabi, berarti 50%. Jadi punya uang saat itu pasih 50%-nya. Islam jamaah kalah, baru 10%. Ah, eling maneh. Nah, iku lak bid'ah, iku di perintah di luar zakat itu bid'ah. Itu pemerasan itu. 50%. Lalu datang Abu Bakar. Nah, aku menang ini. Pokoknya yakin aku hari ini menang. Coba perkataan Umar itu, aku akan nyalip Abu Bakar hari ini. Berarti setiap hari dia merasa tertinggal, kalah dengan Abu Bakar. Bukan benci, tapi ingin namanya apa? Fastabiqul khairat. Berlomba menjalankan perintah Allah, diperintah oleh Allah untuk tasabuk musabaqah fil khair. Setelah Abu Bakar menyerahkan, madza tarakta li ahlika ya Abu Bakar? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Mbok tinggali apa anak bojomu? Apa? Kata Abu Bakar, taraktuhum lillah wa rasulih. Saya tinggalkan mereka, saya pasrahkan kepada Allah. Setelah itu kepada Rasulullah. Wes terserahlah pokoknya. Berarti apa? Semua kamu berikan ini. Iya. Kata Umar, lan usabiqaka abadan. Aduh, gak bisa aku nyalip selamanya Abu Bakar. Susah disalip. Apa yang dimaksud? Ini saudara kondisi sahabat. Khalifah Utsman saat itu, dalam sebagian riwayat, beliau datang bawa 1000 dinar disok di pangkuannya Nabi. 1000 dinar uang emas. Apa kata Rasulullah? 2 kali Rasulullah mengatakan, ma darra Utsman ma amila ba'da hadza. Tidak akan ada bahaya bagi Utsman apa yang dia kerjakan setelah sedekah sekian banyaknya ini, di momen, di waktu yang tepat seperti ini.
Wah, itu sudah jaminan dari Rasulullah. Dalam riwayat lain Abu Daud ya, Khalifah Utsman radhiyallahu anhu datang bawa pertama itu 200 unta. Untuk kendaraan lengkap, sak pelananya, sak muatannya, sangunya, bekal 200. Kalau sekarang ya mobil apa nih yang parkir nih? Hah? Itu apa itu? Mobil apa itu? Unta yang kuat 200. Kata Rasulullah, tidak ada bahaya lagi bagi Utsman. Kemudian datang lagi 300. Piro ya? 500 Pajero. Cara saiki. Hah? Di depan apa itu? Pajero, Pak? Saiki di mana-mana banyak Pajero. Panas njobon jero. Jangan menghina, itu ada rezeki dari Allah disyukuri. Pajero Mas, ngene Pajero, iya panas njobo jero, njobo panas melebu tambah panas. Masya Allah, Khalifah Utsman nggak ada yang nyalip saat itu karena memang beliau punya. Nah itu contoh berlomba, nggak diam kalau punya harta. Kalau nggak punya harta ya cari yang lain. Siapa contohnya? Umair ibnul Humam ketika perang Badar. Apa kata Rasulullah? Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Berdirilah kalian, ayo maju menuju surga. Arduhas samawati wal ard. Masing-masing orang akan mendapat kawasan langit bumi. Dalam hadis sahih bahkan 10 kali lipatnya langit bumi. Satu orang dengan kesenangan yang penuh, nggak ada yang kosong. Bidadari di mana-mana, udan bidadari, diudani widodari, ngudani apa diudani. Nah itu silakan di mana-mana, senang. Kata Umair Ibnul Humam ini, dia kaget, baru itu dia dengar, ya Rasulullah, benar. Apakah benar memang luasnya surga itu seperti langit bumi? Aku dapat itu. Kata Rasulullah, kamu dapat? Ya sudah, kalau saya dapat. Dia pegang kurma, dia letakkan kurma itu. Kata dia, kalau sampai saya makan kurma sampai habis, kesuwen nih. Terlalu lama saya di dunia yang sempit ini. Tanah aja saya nggak punya. Ada tanah dibangun masih disomasi, padahal sudah nama. Ya raiso ta ya mau sudah pindah nama kok masih arep disomasi ya raiso. Ngono lan donya ngono kuwi. Arep diakali. Masya Allah kacik nemene ta ya nek musuhi. Nah. Sama-sama muslim lah. Malah kita nggak mengganggu loh. Jaremu nggak mengganggu awakmu dino-dino ngudal-ngudal. Kita itu bukan ngudal-ngudal saudara. Masya Allah, kita cuman kasihan. Barangkali ada teman-teman yang lain yang mendengarkan ya, terus ngerti kesesatan mereka, mau mengingatkan mereka. Saudara muslim kasihan. Hanya itu maksudnya. Tidak ada niat menjatuhkan apa. Kalau mereka menilainya kita menjatuhkan, membuka bitonah aib kan. Kita enggak, kita rasanya kita bersaudara dengan mereka. Justru dengan begini kita buka kesesatannya itu supaya nggak ada orang lain yang tertipu, sehingga mereka tambah dosa kan gitu kan. Kalau banyak yang masuk kan tambah numpuk dosanya orang banyak mereka. Menyesatkan orang banyak supaya umat Islam selamat. Kemudian yang lain yang mengerti, oh ternyata ini Islam Jamaah ini kedoknya tok ini. Ada organisasi LDI ini cuman bajunya tok ternyata. Misalkan terus ada, oh ternyata akidahnya takfir ini. Nah, kan ngerti kan? Saudara muslim, saya punya kewajiban. Akhirnya mau keluarga panggil, kamu LDI ya, Islam Jamaah toh di dalamnya. Ada imam toh. Ora usah bitonah aku wis ngerti. Baru dia diam. Baru kita bisa nasihati. Tapi kalau yang nasihati yang mengingatkan ini orang-orang yang keluar kayak saya ini, wah, ora bakal. Nggak akan, jangankan nasihati, ada kesempatan mau disomasi. Waliyadzubillah, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Sampai mana tadi? Berlomba terhadap dalam hal kebaikan, saudara. Jadikan ini kebiasaan, adat kita. Jangan berhenti. Ini saya katakan nikmat itu sudah kita pada level, pada tingkatan yang tinggi dalam urusan hidayah ini. Jadi kebenaran sudah ada pada kita, maka jangan berhenti, lakukan semua kebaikan. Tadi siapa? Umair bin Humam. Dia katakan, terlalu lama kalau saya sampai menghabiskan kurma ini. Oh, pondunya mau ngine tok kok. Tak tinggal ini, maju mati dia dalam perang Badar. Itu namanya sabiqun bil khairat. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah kalian menuju pengampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Cari celah, kita ada di mana? Sampai barangkali kita oleh Allah qadarullah masih di qadar miskin. Apakah bisa berlomba dalam kebaikan? Bisa. Tinggal kita mau apa tidak. Justru kalau miskin itu ya nggak punya pekerjaan berarti banyak longgarnya. Nggak punya teman berarti sepi, banyak sepinya. Dimanfaatkan untuk apa kira-kira? Beribadah kepada Allah. Manfaatkan sabda Nabi itu bahwa aksaru ahlil jannah minal fuqara, min fuqara'il muslimin. Mayoritas paling banyaknya ahli surga adalah orang-orang fakirnya orang Islam. Berarti kalau dari sisi ini kita harus bersyukur menjadi orang. Wah, ini Kak Wani gini. Mosok bersyukur kok ditambahi fakir ya. Dari sisi peluang kita akan banyak mayoritas masuk surga, maka bersabarlah jadi orang fakir. Manfaatkan waktu untuk mengejar surga setinggi-tingginya. Ada seorang ulama tabi'i, Sa'id bin Munkadir, di Madinah, ulama terkenal ahli hadis, Sa'id ibnul Munkadir. Suatu saat di Madinah itu paceklik, panas, tidak ada hujan, tidak ada tanaman, lapar. Zaman Khalifah Umar. Sehingga saat itu di Madinah berulang-ulang istisqa, enggak hujan-hujan. Oh, ini bukan yang zaman Khalifah Umar, zamannya Sa'id ibnul Munkadir. Lain cerita yang Khalifah Umar ya. Lalu suatu malam Sa'id bin Munkadir ini sebagai ulama, dia sedih. Lah ya, orang sak Madinah sudah istisqa bolak-balik. Salat istisqa minta hujan, enggak hujan-hujan. Susah. Suatu saat, suatu malam, sepertiga malam setelah separuh malam akhir datang ke Masjid Nabawi. Zaman dulu enggak ada lampu, gelap-lap. Lalu kata Sa'id bin Munkadir, ada seorang masuk ke masjid lalu salat. Lalu dia berdoa di tengah-tengah salat, antara salat dengan salat berdoa kepada Allah, melapor kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, orang-orang di Madinah semua muslim sudah salat istisqa. Bahkan orang-orang pilihannya semua juga sudah salat istisqa. Tapi engkau tidak menghujani ya Allah. Padahal ini anak-anak kecil kelaparan, hewan-hewan pada mati, semua pada mati. Aqsamtu billah, kata dia, demi Allah. Dia bersumpah kepada Allah, demi Allah hujanilah Madinah. Dia bersumpah, demi Allah hujanilah Madinah. Ada sabda Nabi, ada orang nggak dikenal, miskin, nggak ada orang tahu, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau dia bersumpah kepada Allah, maka Allah pasti melayani keinginan dia. Dia bersumpah, aqsamtu billah, demi Allah hujani kami, iskina ya Rabb, hujani. Sesudah dia sumpah begitu, hujan langsung. Sa'id ibnul Munkadir heran, sopo ini? Tapi dia menahan diri, takut ketahuan. Nah, tahu orang ini bisa pergi nih. Terus dia tinggal aja. Hujan di Madinah. Setelah turun hujan, dia menangis kepada Allah. Ya Allah, man ana?
bukan kesombongan ini. Man ana, siapa saya ya Allah sampai engkau menurunkan hujan karena permintaan saya. Merasa rendah, merasa hina. Ini menunjukkan orang nggak dikenal, orang miskin tapi ahli ibadah, ikhlasnya luar biasa, luar biasa. Sampai setelah diturunkan hujan dia masih menangis lagi, menangis, ya Allah kau kabulkan saya. Saya siapa, kata dia. Saya orang rendahan, saya orang nggak punya, hanya merendah di hadapan Allah. Dia sholat, kata Sa'id bin Muqadir, setelah hujan dia sholat terus sampai subuh, menangis. Keesokan malamnya saya tunggu lagi, ternyata dia datang sholat terus sampai subuh. Hari ketiga dia datang lagi ternyata, terus dia pulang setelah sholat subuh, saya ikuti. Tak tengeri omai, oh omai kecil, gubuk kecil gitu, pinggiran Madinah, bukan gedung, bukan rumah, tapi ya kalau sekarang itu apa ya, sesek apa kecil. Ternyata dia itu orang nggak dikenal, orang nggak kenal namanya. Orang yang baru datang di Madinah, Al-Hazza, dia tukang soal sepatu, tukang jahit sandal. Kalau orang sandalnya rusak, dia jahit sandal. Ketika pagi, Sa'id Ibnu Munkadir ini datang, Assalamualaikum. Katakan waalaikumsalam. Dia kenal Sa'id ini ulama besar di Madinah. Ada apa panjenengan kesini? Ada apa mau memperbaiki sandal? Dia, sandalnya nggak rusak kok kesini, kata. Dia bilang, ya Abdullah, aku nggak kenal kamu, tapi wahai hamba Allah, aku temanmu 3 malam ini. Aku yang melihat kamu dari malam pertama sampai malam ketiga. Lalu dia marah melihat Sa'id bin Muqadir, marah. Katakan, cara saiki lapo sampean ngurusi aku, muring deh. Jadi ketahuan dia beribadah itu dia marah. Ini pertanda keikhlasan. Dia nggak mau dilihat orang, nggak mau dilihat orang. Dia marah, takut terganggu niatnya. Dia marah. Karena dia marah, kata Sa'id Ibnu Munkadir, saya pulang, saya tinggalkan dia, saya assalamualaikum terus pergi. Keesokan harinya saya datang lagi, maunya minta maaf. Ternyata rumahnya wes rata dengan tanah, nggak ada orangnya, nggak ada orangnya. Terus mbah-mbah yang di dekat situ kan kenal sama saya. Hai imam, hai syekh, kamu apakan tetangga saya sehingga dia pergi? Dia katakan, enggak, saya apa-apakan. Masya Allah, ternyata orang ini yang disabdakan oleh Nabi, ada orang miskin, orang fakir, ahli ibadah, kalau bersumpah kepada Allah, Allah langsung melayani. Saking ikhlasnya, setelah dia ketahuan begitu itu, dia nggak mau dikenal orang, dia pindah entah kemana, nggak ada di Madinah lagi dia. Itu zaman dulu. Ini gambaran ya bagi kita, gambaran bagi kita kalau kebetulan kita masih di qadar, tidak cukup harta, pas-pasan, kan banyak waktu longgar, dagangan ya sudah nyurung suwi, nggak ada orang beli, ya sudah zikir aja sing suwi, ya pulang nggak dapat uang tapi dapat pahala. Itu namanya fastabiqul khairat, kejar itu kebaikan. Jadi ada peluang. Sebagai misalkan orang alim, fastabiqul khairat, apa yang bisa dikerjakan, kerjakan untuk kebaikan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Misalkan saya ingin jadi sebaik-baiknya manusia, saya nggak melupakan mengajarkan Al-Quran. Kalau suruh milih, cari khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, kejar. Jadi sebagai orang, sebagai pengajar itu juga harus jeli mana-mana hal-hal yang bisa mendatangkan pahala lebih banyak. Itu namanya fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Sebagai pencari ilmu juga demikian, ya, sama-sama mencari ilmu.
Jangan setengah-setengah. Fastabiqul khairat itu totalitas. Kadang kita mikirnya itu ya, dulu ini penyakitnya orang mencari ilmu. Kadang kita mikirnya begini, sehingga santai, tenang. Allah paling kok nek mulih. Ini kalau cari ke Mekah ya. Yang dibutuhkan nggak banyak kok. Umumnya orang Indonesia kan bukan santri, bukan orang cari ilmu yang perlu kitab-kitab besar, ilmu-ilmu yang jelimet-jelimet lapo kowe. Di Masjidil Haram ngapalkan faraid, ngapalkan alfiyah. Dulu saya pernah hampir kendo ada pikiran begitu, saudara. Allah paling lek mulih ora kanggo pemene jokam. Saya bayangannya itu Islam jasa sakmene tok lho wakeh. Mustalah hadis paling pakai baikuniyah le paling ora katam-katam, ora apal-apal paling muridnya. Begitu perasaannya. Nah, tapi akhirnya kita sholat, kita berdoa kepada Allah. Ternyata apa namanya? Pencari ilmu itu juga harus fastabiqul khairat. Harus berlomba mencari yang terdepan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud tadi mengatakan. Ibnu Abbas juga demikian. Mengatakan saluni ya ayuhan nas saluni anit tafsir fa inni hafidtul Quran mundu sigari. Hai manusia, ayo tanya kepada saya tentang tafsir. Aku ini sudah hafal Quran sejak kecil. Apakah Ibnu Abbas sombong? Tidak. Dia menceritakan sejak kecil itu dia sudah juara. Artinya saya di antara anak kecil saya hafal Quran. Sehingga Allah membuka jalan itu. Saya dulu di Masjidil Haram begitu, saudara. Awal-awal itu mikirnya, lah paling ngerapatek dibutuhke. Kan Ma'had Al-Haram itu dari kelas SMP itu harus hafalkan mulai da Arba'un Nawawiyah, kemudian Umdatul Ahkam, 1000 Bulughul Maram. Bagaimana enggak dihafalkan orang? Ujian keluar semua lafaz hadis, suruh tulis keterangannya, suruh tulis. Kalau enggak hafal ya enggak bisa. Ya terpaksa dihafalkan. Alfiyah 1000 bait nahwu sharaf itu harus dihafalkan mulai dari Salis I'dadi itu 250, nanti setiap tahun itu 250 sampai 1000 bait. Al-Quran begitu dari SMP sampai Ali 10 tahun harus hafal. Berarti per tahun 3 juz itu kalau ngapalkan di situ. Kalau di khusus di tahfidz ya ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Ada halaqah tahfidz di atas. Nah itu saudara, cobaannya mencari ilmu. Yang harus dipikir apa? Mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Apa yang dicari? Derajat dari Allah. Karena ilmu itu yang dihafal. Mereka kata alima ya'lamu. Alima itu mengetahui, ngerti. Nah, ngerti itu harus hafal. Nek gak hafal ya orang ngerti. Oh, gak hafal kok. Itu sifat ilmu. Nah, berarti harus saya hafalkan ini. Lah baru namanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang dikasih ilmu, utul ilma, bukan utu kutubul ilmi. Kutubul ilmi bukan diberi kitab, bukan diberi tulisan. Utul ilma, dikasih ilmu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Yang namanya orang diberi ilmu, Al-Quran itu ayat yang sangat jelas ada di dada dia. Terang Al-Quran itu ada di dada dia, pengetahuan dia. Ini sebagai talibul ilmi. Jadi cita-citanya yang tinggi. Kalau saya ketika di Mekah itu yang tak lihat itu mufti-mufti am itu. Syekh bin Baz waktu saya masih nggak sampai Syekh Utsaimin misalkan. Kemudian Syekh Abdul Aziz, bukan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz saya nggak menjumpai. Syekh Abdul Aziz ketua mufti. Buta, saudara. Kalau datang di Mekah musim Ramadan itu duduk di belakang makom Ibrahim, nasihat. Nah, bahasanya jokam nasihat. Nasihat itu saya nggak berani dengerin, tapi tawaf, gayanya tawaf saya. Muter tarungukin sambil tawaf itu. Saya nggak sempat baca doa tawaf karena kalau duduk konangan ketahuan teman-teman Islam jamaah,
terpengaruh ini. Dulu begitu. Karena orang yang duduk di Masjidil Haram itu benih-benih, kata mereka benih-benih kemurtatan ini. Masya Allah. Jadi takut, tapi pingin, takut mutar. Telah dengerin saudara? Ya Allah, Quran, ayat Quran, hadis, fikih, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, hafal kayak air ngalir gitu. Jadi saya melihat, pokoknya gimana ya Allah saya bisa kayak gitu. Jadi standarnya yang tinggi saudara. Sehingga apa? Metoi wis pokoknya. Metiti apa ya? Mau persungguh tapi ikhlas. Niatnya mencari derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yakin ilmu ini dihafalkan, dipahami, Allah pasti ngangkat derajat saya. Enggak usah nyari derajat. Ya, nyatanya ya, walaupun katanya jokam, deloken nek metu deblek kowe. Ora mungkin ono sing gelem guru karo awakmu, ora payu awakmu. Masya Allah, sekarang saya cari waktu untuk menghindari undangan ngajar itu repot wes. Saya bersyukur kepada Allah. Ini bersyukur bukan nyombongi Anda wahai Islam Jamaah, bukan. Ada yang nonton nih kira-kira. Biasanya buzzernya ada biasanya. Subhanallah saudara. Jadi mempersungguh cari ilmu. Saya waktu itu anak sudah 3. Saya bersyukur kepada Allah yang pertama karena keluar dari ajaran sesat Islam Jamaah. Pikir syukur pol. Wes pokoknya rino wengi saya nggak mau, ibaratnya itu istirahat banyak-banyak nggak mau. Pokoknya setelah dari pagi sampai zuhur itu di Ma'had Al-Haram. Nanti pulang sebentar mendekati asar berangkat lagi Masjidil Haram. Setelah asar di halaqah tahfidz saya sampai maghrib. Setelah maghrib mulazamah Syekh. Di antaranya saya. Setelah isya saya pindah ke beberapa masjid. Ke beberapa, ada yang jauh, ada yang agak dekat dari Masjidil Haram. Terus begitu. Golek pulian waktu itu. Apa golek pulian? Golek tambalan. Padahal umur saya sudah 3. Sudah 3. Wes pokoknya bersungguh. Tahun pertama itu ya memang di Jokam itu kan bahasa Arab kan nggak digalakkan, terserah masing-masing kan. Bahkan saya awalnya belajar bahasa Arab itu, pancene turunane wong NO. Ada yang ngelok ke saya itu seperti itu di pengurus lama. Biyen zamane Mbah Nur Hasan ora ono ngene iki. Saya ngapalkan sorof itu juga dimarahi. Ternyata sampai di sana alhamdulillah. Awal-awal sampai sekarang saya masih ingat. Dulu belum ada HP ya. Saya beli tip yang kecil tuh kayak punya wartawan. Ada direkam. Sebelum berangkat kitab itu sudah saya buka. Buka kamus, buka kitab. Oh, apa iki maksud? Nah, sana dengarkan, direkam. Pulang setel lagi, buka lagi. Itu berbulan-bulan begitu saudara. Sampai akhirnya alhamdulillah Allah membuka jalan kemudahan. Nyatanya di akhir tahun saya masih masuk 10 besar. Padahal awal masuk itu pelonga. Tapi dengan kesungguhan Allah memberikan jalan kemudahan, ya, jalan kemudahan. Ini cerita sedikit. Maksudnya fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan ada di mana saja kita bisa. Jadi murid, jadi guru, jadi orang kaya, jadi orang miskin, semua ada jalannya. Allah tunjukkan. Yang paling penting dalam kesempatan ini, terutama saudaraku yang hijrah dari Islam Jamaah, baik yang di sini, baik yang ada di sini maupun tidak ada di sini. Mesti ketawa-ketawa. Itu bahasanya orang dulu ya. Yang nyating dari jauh, bersyukurlah kepada Allah. Apa bukti kesyukuran kita? Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Jangan nunggu lagi, jangan alasan. Kalau alasan kita tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Kenapa? Kita sudah dibuka jalan kebenaran. Apa enggak ingat dulu semasa di Islam Jamaah, Anda masih merasa benar saja sudah mempersungguh, ya kan? Kajian kayak begini ini berapa kali coba di kelompok itu?
3 kali jalan sampai malam jam 10. Apalagi kalau sudah namanya tek daerahan, nggih, sambung jamaah dengan Bapak Imam. Ada kiriman surat. Padahal yang bikin bukan Bapak Imamnya. Bapak Imamnya nggak bikin apa-apa, diem, domblong toh. Yang bikin itu sekitarnya, termasuk saya. Dia hanya mantuk-mantuk ngono. Oh, tapi ke bawah nasihat Bapak Imam. Padahal yang bikin orang sebelahnya. Nah, dulu saya hampir 7 tahun itu, saudara, setiap mau bikin teks itu berusaha memasukkan baru. Tapi ya seringnya gagal, saudara. Seringnya gagal. Apa kalau gagal? Kata imamnya, aneh iki. Ora padha karo mangkulane awake dhewe. Aja dilebokno, gak mlebu wong imame ngono. Tapi kadang bisa masuk sekali waktu. Jadi kalau ada baru saat itu kok aneh, nah ini bahasanya baru, ini ada itu biasanya saya yang bikin. Saya masukkan di situ sedikit bab. Cuman orang nggak sadar, nggak tahu. Nah kok malah mengenang masa lalu? Maksudnya kita sudah lepas dari golongan seperti ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Tunjukkan ibadah malamnya, ya, ibadah sholat duhanya, berzikirnya, berdoanya kepada Allah. Ada fenomena begini. Ini khususnya teman-teman muhajir ya, yang hijrah ini. Dulu kalau berdoa kan angkat tangan toh, iya toh? Baru sholat itu angkat tangan sampai doh. Yang paling tinggi, paling top itu. Saya pernah diketawakan sama guru kami dari Masjidil Haram, ngimami di masjid Pondok Islam Jamaah Pusat sana di Kediri. Di depan itu ada yang setiap itu sesepuh pondok itu, sesepuh itu paling sepuh di pondok. Kalau doa itu tangannya sampai ketek ini sampai kelihatan. Beberapa kali Syekh ngimami, Syekh Abdul Asiri, tanya lama-lama, dia kan enggak iku sopo. Ngangkat tangan kayak istisqa ae. Apa istisqa terus wong iku ya. Kayak minta hujan. Nah, dalilnya kan kalau tinggi kita kan minta hujan kan. Iku wong apa? Saya jawabnya, "Lho iku anu Syekh. Malah sesepuh pondok iku lho. Paling sepuh ini pondok disepuh." Loh, kok ngono? Kok enggak ngerti sunnah ya? Bar salat ora ono ndonga angkat tangan. Apa enggak ngerti sunnah? Di sini anu saya bilang, saya waktu itu ya saya tengahi aja. Dia kalau nggak angkat tangan, perasaan dia nggak berdoa, terus nggak doa bener dia saya. Kalau dilarang itu, oh yombuh naik ngono ya. Ala kaifu, terserah dialah. Jadi ada fenomena begini, teman-teman yang dari Islam Jamaah dulu karena biasa angkat tangan, sekarang nggak angkat tangan, terus nggak doa. Ayo siapa ini? Jangan ngacung. Ada begitu. Dulu ahli doa dengan angkat tangan. Sekarang gara-gara tidak angkat tangan, terus nggak ahli doa. Salah apa benar? Salah. Keliru. Ahli doa itu ahli doa. Rasulullah ahli doa. Buktinya doa dari Rasulullah banyak sekali itu. Berarti ahli doa beliau. Sepertiga malam. Selain waktu-waktu yang dilarang angkat tangan, boleh kita angkat tangan. Selain waktu-waktu khusus yang tidak ada contoh dari Nabi angkat tangan, boleh kita angkat tangan. Ya, di Arafah Nabi angkat tangan, ketika di Badar Nabi angkat tangan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan doa angkat tangan selain tempat-tempat tertentu itu mutawatir maknawi. Beliau menghitung dari beberapa riwayat, dia itu hampir 100 kali kejadian, kata Imam Nawawi. Ini saya hanya mengingatkan, ini contoh kecil. Jangan sampai justru hijrah membuat semakin kendo. Apa kendo itu ya? Semakin turun volumenya, ngajinya, kajiannya turun. Sudah sama Nora tahu ngaji, aku cukup YouTube. Tapi prakteknya bagaimana YouTube itu? Wong nyetel YouTube karo mangan, makan, guyon karo anake. Nyetel YouTube sanding bantal. Ngeletak ya 5 menit 16.
Bagaimana bisa konsentrasi? Hadir di majelis kajian itu lebih baik. YouTube NB saja tambahan, atau kalau untuk mengulangnya hadir di kajian itu lebih baik, karena di situ ada rahmat Allah, ada siraman rahmat Allah, ada dikelilingi malaikat dan seterusnya, banyak keutamaannya. Jangan kendo. Kalau kendo namanya nggak bersyukur, teman. Bagaimana bersyukur? Fastabiqul khairat, berlomba dicepatkan lagi. Dulu saya masih ingat, saya masih kecil dulu di Islam Jamaah, betul-betul bangun malam itu diharuskan. Nah itu api, itu baiknya. Baiknya jangan ditolak, walaupun tidak harus mewajibkan, dibuang mewajibkannya, tapi semangatnya jangan turun. Rasulullah sholat ya berjam-jam, sujud lama. Kita mendengar hadis-hadis itu, ya sekali waktulah kerjakan sholat malam yang lama. Loh saya nggak hafal Quran, nggak apa-apa, pegang mushaf, 1 rakaat 1 juz, berarti 11 rakaat 11 juz. Habis itu 1 bulan sakit nggak bangun. Oh no begitu. Ada begitu, nyoba. Tapi kita berusaha, saudara. Namanya fastabiqul khairat. Salat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Ada riwayatnya semua. Salat malam jangan pernah ketinggalan salat malam. Istighfar kepada Allah, dekat kepada Allah. Ya. Menghamba kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah itu dulu disebut namanya ubbad. Sampai dulu ada orang gelarnya itu sajjad. Kalau sekarang kan sajadah yang banyak. Dulu itu as-sajjad. As-sajjad itu kalau sujud itu suwi tenan sujudnya. Ahli sujud. Amano burung menclok gitu dikira batu. Banyak orang dulu. Ya. Ada orang sujud, nama tabiin yang banyak ya. Sampai masjidnya ambruk itu loh, nggak tahu. Ambruk sebelahnya tapi nggak ngembrui dia. Saking ahlinya sujud kepada Allah. Sufyan As-Tsauri ada yang menyaksikan ketika haji pernah setelah maghrib sholat 2 rakaat, sujud terakhir sampai isya, adzan isya baru berhenti. Masya Allah, kita bayangin ulama-ulama zaman dulu ahli ilmu, ahli ibadah. Kapan kita ya? Itu namanya fastabiqul khairat, mensyukuri. Semalam ya sujud lama, besok malamnya ruku lama. Para sahabat begitu, menghayati sujudnya adalah posisi paling dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih hina yasjud fa aktsiru fiha du'a, kata Rasulullah. Rasulullah memotivasi itu. Paling dekat posisi kamu dengan Allah ketika kamu sujud. Masya Allah, bertahun-tahun kita nggak bisa atau belum mendapatkan manisnya, lezatnya sujud kepada Allah. Nggak bisa menangis, nggak bisa lama. Eman-eman saudara. Rukuk juga begitu, penculit belum lurus sudah penculit. Padahal rukuk itu disebutkan ayat khusus. Warka'u wasjudu warka'u. Ada di beberapa ayat. Rukuklah kepada Allah, sujudlah kepada Allah. Kalau disebutkan khusus itu ada hal yang khusus saudara. Ada hal yang khusus. Bagaimana kita rukuk kita bisa berkualitas, rukuk kita, sujud kita juga demikian. Inilah bagian dari bersyukur kepada Allah. Marilah berlomba dalam kebaikan ini, kita tingkatkan terus ibadah kita insya Allah. Semoga Allah memudahkan, semoga Allah merahmati kita semua. Barakallahu fina wa fikum jami'an. Fa insya Allah untuk materi pertemuan perdana berarti ada lanjutannya insya Allah. Kok kayak berharap? Ya, saya berharap. Saya berharap. Kenapa? Karena kalau saya bertemu teman-teman yang hijrah ini seakan kena
Apa itu? Ada setrum baru, chest baru. Artinya bersyukur, oh ternyata masih ada jokam-jokam yang oleh Allah dibuka hatinya. Dulu saya bayangin begini, waduh, aku durung rampung oleh berjuang wis ditendang ini. Enek gak yang sing melu aku. Awal begitu saya. Tapi saya dalam hati, insya Allah adalah. Soalnya apa? Teman-teman dekat saya itu pada lari semua. Padahal dia sudah ngerti, sudah dekat dengan saya, sudah nggak takfir lagi, sudah. Tapi ketika melihat saya ditendang, dikeluarkan tanpa belas kasih, bukan hanya itu, keluarkan, diputar balikkan tuh fakta-fakta itu, yang pengkhianat lah, yang pengen apalah, pengen terus gitu lah. Itu kalau ngikuti nafsu itu sakit hati ini rasanya. Wah, kalau nafsu, tapi kalau keimanan malah bersyukur saya lama-lama, alhamdulillah saya dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan piye carane metu, mboh raiso metu. Ya, dikeluarkan. Ternyata satu persatu banyak, bahkan ya tokoh-tokoh, mubalik banyak sekali. Itu kalau saya bertemu, saya tambah kesyukurannya, tambah semangat. Ya, seperti ini kan mayoritas ini kayaknya. Ada yang lain-lain tapi minoritas. Artinya teman-teman sunnah yang lain alhamdulillah ada yang. Ya inilah apa namanya, orang-orang yang dulu tenggelam dalam apa namanya doktrin Islam jamaah. Islam jamaah itu saudara, sebelum Anda bertanya, ya barangkali Anda bertanya, sebelum bertanya saya kasih tahu, itu apa namanya, kalau di Indonesia termasuk firqah dhalah, firqah kelompok yang sesat. Nah, kesesatannya nggak kemen-kemen saudara, nggak main-main Islam jamaah. Pertama, berdusta atas nama kemurnian Quran hadis. Kedua, berdusta atas nama Mekah Madinah. Kedua. Ketiganya masih banyak lagi. Ini yang saya bahas. Jadi judulnya itu Quran hadis murni, mangkul. Tapi dalam praktek, satu, mereka nggak paham akidah, nggak dipelajarkan akidah, nggak paham akidah. Bagaimana Islam itu ibarat bangunan, pondasinya itu akidah, nggak diajarkan akidah. Coba piye? Padahal katanya ini paling murni Quran dan hadis. Kalau murni Quran dan hadis, ya berarti ngikuti bagaimana Nabi, para sahabat, para tabi'in, para a'immah, para imam-imam ahli ilmu itu seharusnya. Semua tidak ada perselisihan bahwa dalam agama itu yang harus didulukan masalah akidah. Di Islam jamaah ini tidak diajarkan saudara. Tidak diajarkan akidah. Sehingga apa yang terjadi? Punya akidah sendiri. Tidak diajarkan itu artinya yang saya maksud tidak diperdalam, tidak ditunjukkan mana akidah itu yang harus kamu pegang 100%, kamu harus tidak boleh ada keraguan. Itu apa saja? Gak ada pelajaran seperti itu. Ya, yakin apa enggak? Yang dulu diajarkan apa enggak? Enggak ada. Quran itu dibaca gitu aja, dimaknai gitu aja. Enggak ada, enggak tahu mana akidah, mana, malah enggak tahu. Nggak ngerti, sehingga apa, punya akidah sendiri, bikin sendiri. Ini yang saya katakan dusta atas nama Quran dan hadis. Apa akidahnya? Quran hadis jamaah, itu akidahnya. Menurut mereka Quran hadis dengan cara mereka memahami lalu ditambah jamaah. Nah, jamaah ini penentunya, syaratnya. Syarat sahnya Islam berarti syarat sahnya iman, syarat bisa masuk surga, syarat ya apalagi, pokoknya syarat iman, syarat Islam, baru dikatakan iman Islam, baru bisa masuk surga kalau lewat jamaah. Karena jamaahnya mereka ambil jamaah mereka. Itu. Jadi jamaah terus cuman jamaah kita. Lainnya enggak, walaupun berbentuk jamaah, bukan hanya jamaah mereka. Nah itu sampai sekarang begitu, masih dipertahankan. Itu jadi nggak paham akidah, nggak ngerti, kita punya akidah sendiri.
Makanya kesatannya. Yang kedua, mengatasnamakan Mekah Madinah. Masyayikh Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi, itu muhaddisul haramain, penyampai hadis, ahli hadisnya dua tanah haram. Masya Allah. Kemudian atas nama lagi Syekh Abu Sama Abdul Zahir, itu imam khotib Masjidil Haram, pendiri madrasah Darul Hadis, asalnya dari Kairo, dari Universitas Al-Azhar Kairo, aktivis Ansarus Sunnah di Mesir, terus diambil oleh Malik Abdul Aziz dijadikan khatib Masjidil Haram, lalu mendirikan namanya Madrasah Darul Hadis atas nama beliau. Masya Allah. Setelah kita sampai di sana, saudara, kedek, ya Allah, betul-betul dibohongi kita, betul-betul dibohongi secara Quran hadis maupun secara agama. Itu kalau lihat itu, saudara, saya di sana nggak berhenti, air mata itu mengalir, ya Allah. Tapi habis itu ya tetap bersyukur, alhamdulillah. Nah, saya pulang itu, saudara, maksudnya bersabar, ingin sekali mereka berubah. Jadi saudaraku Islam Jamaah, siapa yang jadi buzzer sekarang sedang menyemak, ya, tolong sampaikan, ya. Dulu kami, bukan saya tok, saya bertiga, dan yang lain-lain saat itu yang sudah paham, bersabar agar mereka mau berubah, terhindar dari kesesatan, lurus akidahnya, membuang amalan-amalan yang bid'ah, yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar. Sampai sekarang seperti itu, saya dan teman-teman ingin Islam Jamaah berubah, ingin. Kalau sudah berubah, sudah baik, alhamdulillah, berarti perjuangan kita nggak sia-sia, nggak sia-sia. Makanya tempuhannya jalan untuk menyadarkan mereka, silahkan berjuang dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang maju ke Bareskrim, silahkan, ke Polda silahkan, ke Majelis Ulama silahkan. Yang penting harus ikhlas, jangan ada dendam. Kita melihatnya hanya karena mereka tersesat, saudara muslim kita kasihan. Barangkali sadarnya lewat kepolisian, barangkali sadarnya lewat Majelis Ulama, barangkali sadarnya lewat Kejaksaan Agung, ya. Alhamdulillah selama ini teman-teman kita ini, ya, ke Kejaksaan Agung diundang, ke Majelis Ulama juga diundang. Jarang yang datang sendiri. Karena apa? Karena berita tentang kesesatan Islam Jamaah ini mulai santer di mana-mana, sehingga yang veteran-veteran, mantan-mantan ini banyak diundang. Maka ketika kita datang, kita nyatakan keikhlasan itu dalam hati, ya, kuatkan, tidak ada niat lain kecuali amar ma'ruf nahi mungkar, membersihkan Islam dari tambahan-tambahan dari bid'ah-bid'ah, terutama dalam akidah, dan menyelamatkan umat Islam di Indonesia ini khususnya dari penyimpangan-penyimpangan. Itu niatnya. Insya Allah berkah, insya Allah dalam rahmat Allah, insya Allah biidznillah. Barakallahu fikum. Adakah pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau nggak ada berarti kita anggap puas. Bismillah. Barakallahu fikum. Akhwat, mafi? Tidak ada. Tayyib, hada wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.